Baiklah, di sini kami dari kelompok satu akan mereview beberapa jurnal. Mana jurnal yang pertama itu mengenai proses pemurnian dan evaluasi bioaktivitas pectrolinarin dan linarin secara in vivo Serpsium japonicum. Untuk pemurnian dan identifikasi pectrolinarin dan linarin, yang pertama itu dengan melakukan analisis HPLC. Kromatogram HPLC dari C. japonicum ekstrak sebelum dan sesudah pengayakan resin eh, sa- satu hari sebelum ditunjukkan pada gambar di bawah, itu dapat diamati bahwa area puncak relatif dari total flavonoid meningkat setelah pengayangan resin. Selain itu, banyak pengotor yang larut dalam air dan polar yang tidak menunjukkan penyerapan ultraviolet karena kurangnya gugus terkonjugasi dihilangkan menggunakan resin makropori dan nonpolar. Oleh karena itu, puncak kromatografi dari pengotor terpilih yang dihilangkan oleh resin mungkin tidak diamati pada kromatogram. Untuk gambarnya dapat dilihat. Lalu selanjutnya itu dengan melakukan pemurnian dan konfirmasi linarin dan pektolinarin. Sebagaimana dijelaskan, itu suatu proses untuk pemurnian lebih lanjut linarin dan pektolinarin dengan kemurnian tinggi diusulkan menggunakan preparasi HPLC setelah pengayakan dengan resin D101 ditampilkan pada gambar di atas, kemudian linarin yang dihasilkan pada senyawa satu dan pektorinalin yaitu senyawa 2 mencapai kurang lebih 96,65% dan 97,39%. Kemudian ini memenuhi standar dari persyaratan berbagai BSI. Selanjutnya itu dilakukan uji bioaktivitas secara in vitro, yaitu dengan dilakukan uji orak. Nilai orak Nilai ORA terutama digunakan untuk menilai kapasitas antioksidan melalui laju peluruhan fluoresensi. Dalam penelitian ini, kurva peluruhan fluoresensi Trolox dari mikrometer sampai 200 dari 12,5 mikromolar sampai 200 mikromolar. Dan senyawa yang berbeda ditunjukkan pada gambar 4, di mana nilai ORAC akhir adalah dihitung menggunakan regresi untuk konsentrasi Trolox yang diplot terhadap luas bersih di bawah kurva perubahan fluoresensi. Uji ORAC mengungkapkan bahwa nilai dari pektolinari mencapai 4.543 mikromol yang lebih tinggi dari linarin yaitu 1.441 mikromol. Menunjukkan bahwa pektolinari memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi. Terjadinya proses oksidasi berkaitan dengan adanya kelebihan radikal bebas. Dan secara umum, aktivitas antioksidan penangkap radikal bebas dari flavonoid berkaitan dengan transfer atom hidrogen menjadi radikal peroksi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pectolinarin memiliki aktivitas penghambat radikal bebas yang lebih baik dibandingkan linarin karena dapat menyumbangkan atom hidrogen. Baik, yang selanjutnya adalah jurnal mengenai isolasi, identifikasi, dan uji bioaktivitas metabolit sekunder dari fraksi N-heksan dari kayu akar tumbuhan Palliasa yang tidak aktif terhadap udang Artemia salinale. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemurniannya, yang dimana ekstrak dari N-heksan berwarna hijau kehitaman seberat 7,59 gram difraksinasi melalui KKV dengan diameter kolom 7 cm dengan peningkatan kepolaran LUN yaitu N-heksana dengan N-heksana banding ETOAC atau LUN 99,5% N-heksan banding 0,5% ETOAC memberikan nilai nilai RF sebesar 0,3 aseton dan juga metanol. Yang dimana hasil fraksi yang diperoleh 26 fraksi utama dan hasil analisis KLT diperoleh 16 fraksi gabungan. Penentuan fraksi aktif dan tidak aktif didasarkan dengan metode Brain Stirred Test atau BST dan nilai toksisitas LC50 masing-masing fraksi. Nah, berikut adalah tabel dari perolehan dari nilai toksisitas LC50 dari fraksi-fraksi dari ekstrak penheksana.
yang dimana pada fraksi dengan nilai LC 50 kurang dari 500 mikrogram per mili bersifat toksik, atau fraksinya aktif, dan fraksi dengan nilai LC 50 di atas 500 mikrogram milimeter bersifat tidak toksik dengan fraksi tidak aktif. Dan kemudian nilai LC50 fraksi A, B, dan C tidak ditentukan karena merupakan fraksi berminyak dan sukar larut dengan pelarut uji. Nah, yang dimana diidentifikasi dari senyawa satunya ini melalui pemurnian didapatkan bahwa filtrat fraksi H sebesar 540,3 miligram atau berat setelah filtrat dievaporasi berwarna oranye kekuningan, kemudian difraksinasi melalui KKV dengan diameter kolom 3 cm dengan peningkatan kepolaran elemen yaitu N-heksan. Yang dimana dengan perbandingan N-heksana banding ETOHC. Sebanyak 95% N-heksana dan 5% ETOHC yang memberikan nilai RF 0,3. Nah, dari endapan putih yang terbentuk pada fraksi HF itu 8 sampai 9 sebanyak 55,4 miligram dikristalisasi dan direkristalisasi kembali dengan pelarut N-heksana. CHCl3 dan aseton menghasilkan kristal putih atau seberat 42,8 miligram yang selanjutnya diuji kemurniannya melalui analisis KLT menggunakan tiga jenis sistem eluen. Berdasarkan tiga kromatogram tersebut, maka kristal dari fraksi gabungan HR urutan ke-8 sampai 9 merupakan isolat murni dan dinyatakan sebagai senyawa satu. Senyawa satu tidak berbenar di bawah lampu UV. Lalu di sini pada senyawa kedua, crude kristal fraksi O itu berwarna kuning dengan berat 50,9 miligram divaksinasi melalui KKG. Diameter yang didapat itu diameter kolomnya 7,5 mm. Dengan LUN N heksana 40% N heksana berbanding 60% ETOAC. Lalu aseton dan metanol. Hasil vaksinasi yang diperoleh 16 fraksi dan berdasarkan kromatogram hasil analisis dari KLT diperoleh 6 fraksi gabungan. Noda yang teramati pada kromatogram ini tidak berpendar di bawah lampu UV. Pada fraksi gabungan O5-6 terbentuk endapan kuning seberat 2,89 mg. Kristalisasi dan rekrilisitasi terhadap endapan dengan menggunakan pelarut N-heksana. CHCl3 dan aseton itu menghasilkan kristal berwarna kuning yang kemudiannya itu diuji kemurniannya melalui analisis KLT menggunakan tiga eluen. Pada noda tunggal 3 kromatogram tersebut mengidentifikasikan bahwa kristal fraksi gabungan O5 dan 6 itu merupakan isolat murni yang selanjutnya dinyatakan sebagai senyawa 2. Senyawa 2 ini tidak berpendar di bawah lampu UV. Nah, di sini pada gambar 4 itu adalah kromatogram hasil analisis KLT kristal fraksi gabungan O5 dan 6. Yang mana itu gambar adalah 60% dari CHCl3 berbanding 40% ETOAC yang dimana nilai RF-nya itu ada 0,2, sedangkan yang I2 itu juga 0 noda tunggal yang mana 30% N heksana berbanding 70% ETOAC yang dimana hasil RF-nya itu adalah 0,45. Lalu yang I3 yaitu 60% N heksana berbanding 40% aseton di mana RF-nya itu 0,625. Lalu pada tabel ini adalah karakteristik senyawa satu dan senyawa 2. Pada senyawa satu itu warna kristal yang didapat itu putih dengan berat 42,8 mg. Titik lelenya itu adalah 135 sampai 136 derajat Celcius. Pada reaksi Lieberman-Bouchardnya itu warna didapat warna biru kehijauan, pada reaksi Draginev-nya itu endapan berwarna kuning. Yang dimana nilai toksisitas LC50-nya itu adalah lebih dari 1000 mikrogram per mililiter. Lalu pada senyawa kedua yaitu warna kristalnya itu yang didapat dengan berat 2,3 miligram. Titik L-nya itu 202 sampai 204 derajat Celcius. Reaksi Lieberman-nya itu warna merah kebiruan, reaksi Draginev-nya itu endapan berwarna kuning. Nah, nilai toksisitasnya itu adalah 7,54. Pada penelitian Anderson 1991 itu melaporkan bahwa suatu ekstrak yang bersifat toksik jika dinilai toksisitasnya adalah kurang dari 500 mikrogram per mililiter, sementara senyawa murni bersifat toksik jika nilai toksisitasnya itu adalah kurang dari 200 mikrogram per mililiter. Nilai dari LC50 ini bagi senyawa satu dan senyawa 2 masing-masing adalah lebih dari
1000 mikrogram per mililiter dan 107,54 mikrogram per mililiter. Berdasarkan dari nilai LC50 tersebut, maka senyawa satu ini bersifat tidak toksik. Sedangkan sebaliknya pada senyawa kedua orang sebagai senyawa yang bersifat toksik terhadap benur udang A salina. Anissa. Selanjutnya, selanjutnya untuk jurnal dengan judul Pemurnian dan Uji Aktivitas Protease Sulfilhidril. Pemurnian menggunakan amonium sulfat, larutan hasil ekstraksi kasar enzim protease sulfihidril diendapkan secara bertahap pada suhu ruang dengan amonium sulfat pada tingkat kejenuhan 20%, 40%, 60%, dan 80%. Padatan amonium sulfat yang diperlukan ditimbang kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam ekstrak enzim hingga larut dengan proses pengadukan menggunakan magnetic stirrer. Hasil pengendapan disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 30 menit pada suhu ruang. Supernatan yang didapat diambil dan digunakan untuk pengendapan selanjutnya. Sedangkan peletnya dilarutkan dengan buffer pH 7,5 optimum untuk uji aktivitas. Penambahan amonium sulfat dilakukan secara bertahap hingga mencapai 80%. Hasilnya adalah enzim dengan nilai purification factor dan yield terbaik dipakai untuk tahap dialisis. Pada penentuan kadar protein enzim, pengujian aktivitas enzim dilakukan dengan penentuan konsentrasi kadar protein pada ekstrak kasar enzim protease sulfilhidril dari batang Kamboja, Plumeria obtusa. Penentuan kadar protein bisa didapatkan dengan membuat kurva standar protein BSA atau bovine serum albumin. BSA ini sering digunakan sebagai standar untuk pengukuran kadar protein terlarut dengan menggunakan metode Bradford karena tingkat kemurniannya tinggi dan harganya relatif murah. Lalu di sini ada gambar satu kurva standar protein BSA-nya, di mana nilai R pangkat 2 BSA ini sebesar 0,696 atau 96,96%, yang menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya konsentrasi BSA, maka korelasi terhadap peningkatan nilai absorbensi sangat kuat. Sedangkan 3,04% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nilai R pangkat 2 mendekati angka 1, maka menggambarkan adanya korelasi yang sangat akurat, di mana konsentrasi dan nilai absorbensi sangat berpengaruh sangat nyata terhadap kadar protein larutan uji. Kadar protein yang diperoleh selanjutnya dimasukkan dalam rumus perhitungan aktivitas enzim. Selanjutnya untuk pada pengendapan enzim menggunakan amonium sulfat itu enzim proteasohidril dari batang Kamboja itu dia masih tercampur berbagai macam lain. Jadi dia itu perlu untuk dilakukan pemurnian. Kenapa? Yaitu untuk mendapatkan enzim yang lebih murni. Nah, untuk prosedur awal pemurnian yaitu dengan metode pengendapan secara bertahap menggunakan amonium sulfat. Untuk pengendapan dengan amonium sulfat ini dia menggunakan prinsip salting out. Prinsip salting out ini dia didasari oleh kompetisi antara ion garam dan molekul protein untuk berikatan dengan air. Jadi pada amonium sulfat ini dengan konsentrasi yang tinggi itu juga mengakibatkan molekul air ini akan terikat dengan ion-ion garamnya. Jadi molekul airnya ini dia akan berikatan dengan protein dan akan semakin berkurang. Nah, untuk kondisi ini itu dapat menyebabkan menurunnya kelarutan protein, jadi protein ini akan mengendap. Nah, untuk amonium sulfat itu juga digunakan dalam proses pemurnian enzim, yaitu karena sifatnya yang sangat larut, murah, dan tingkat pemurnian yang tinggi, dan tidak mengubah pH larutan protein yang dapat mengakibatkan denaturasi protein. Nah, di sini ada tabel
yaitu di sini tabel yang menjelaskan pemurnian ekstrak kasar enzim protes sulfhidril dengan pengendapan amonium. Nah, untuk penjelasan mengenai tabel ini itu menunjukkan bahwa kadar aktivitas enzim ini dia itu mengalami peningkatan dari pengendapan yang menggunakan sulfat yaitu 0% sampai dengan 20%, 40%, 60%, lalu mengalami penurunan pada pengendapan yaitu menggunakan amonium sulfat yang 80%. Nah, untuk kadar proteinnya dan aktivitas tertinggi enzim protes sulfhidril ini terdapat pada pengendapan yang ke-60% dengan nilai proteinnya yaitu 132,5485 mikrogram. Aktivitas total sebesar 0,4389 U per mili. Dan untuk purification faktornya itu sebesar 1,0066 dan yieldnya itu 40,9790%. Nah, ini juga dapat disebabkan karena adanya pengendapan enzim protes sulfhidril ini paling sempurna ada pada konsentrasi amonium sulfat yang ke-60%-nya. Untuk pengendapan yang ke-80%-nya itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan aktivitas enzim protes sulfhidril dan ini disebabkan karena enzim ini dia telah jenuh dan amonium sulfatnya atau garam amonium sulfatnya ini ikut terikat pada protein. Jadi dia menyebabkan nilai aktivitasnya enzim ini turun. Nah, pada garam amonium sulfat optimum itu yang dari setiap penelitian pemurnian enzim itu juga dapat disebabkan karena adanya faktor lingkungan seperti suhu, pH, serta sumber sampel yang berbeda. Nah, pada ekstrak kasar enzim protes sulfhidril yang dihasilkan pada tahapan ini itu dapat berubah menjadi enzim semi murni dan ini juga dapat dilihat dari nilai aktivitas total atau jumlah unit enzim per miligram protein yang terus naik dari 20% hingga 60%. Nah, pada jumlah nilai yieldnya itu menunjukkan persentase jumlah kenaikan aktivitas total enzim pada setiap tahap pengendapan amonium sulfat yang dimana terus meningkat seiring dengan pada proses pengendapannya. Nah, pada aktivitas spesifik atau aktivitas spesifik ekstrak per miligram protein itu mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi pada pengendapan yang 60 dengan purification faktornya atau kenaikan nilai pemurnian enzim yang juga dapat meningkat dari ekstrak kasarnya. Jadi pada jurnal ini itu kesimpulannya dari hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa protes sulfhidril dari batang Kamboja dengan pemurnian itu menggunakan pengendapan amonium sulfat 60% memiliki nilai aktivitas total enzim tertinggi yaitu sebesar 0,4389 U per mili.